Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Lab basis data A. Nah, ini tugasnya dengan langkah-langkah membuat database baru yang berisikan UTS LABBD dengan digit awal dan digit akhir NPN-nya. Nah, kemudian mau membuat create table dan yang lain sebagainya sesuai tugas. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana awalnya saya membuat database dengan format OTSLA BBD underscore 2411. Nah, yang kedua, kemudian proses create table berdasarkan IRD yang ada pada UTS, serta penambahan primary key dan foreign key. Nah, di sini saya buat tabel penjual dengan isinya ID penjual dengan tipe data INT sebagai primary key. Kemudian nama penjual, email, nomor HP, dan alamat. Nah, ini adalah deskripsinya. Kemudian, saya membuat tabel barang dan menjadikan ID barang sebagai primary key. Nah, ini sintaknya yang isinya ada ID barang dengan tipe data INT dan sebagai primary key, nama barang dengan tipe varchar, harga dan stok dengan tipe INT. Dan ini deskripsi tabelnya. Dan kemudian di sini saya juga buat create table pembeli. Nah, di sini saya buat ID pembeli sebagai primary key, kemudian isinya ada nama pembeli, email, alamat dengan tipe data varchar. Nah, ini deskripsinya. Nah, kemudian saya membuat tabel dibeli. Nah, tabel ini itu merupakan tabel relasi antara tabel barang dan tabel pembeli. Sehingga tabel ini mengandung foreign key dari tabel barang dan tabel pembeli. Tabel ini juga memiliki primary key berupa ID pembelian. Nah, ini sintaknya. Di sini ada ID pembelian dengan tipe INT sebagai primary key, kemudian tanggal, ID pembeli, dan ID barang. Nah, ini menjadikan ID pembeli dan ID barang sebagai foreign key di tabel dibeli. Nah, ini deskripsinya. Kemudian saya menginsertkan data ke dalam tabel yang saya buat tadi. Nah, di sini saya memasukkan dulu insert into penjual ke tabel penjual. Nah, isinya itu ada Walid, Tok Dalang, Atong, Ganjar, dan Jokowi dengan biodata atau deskripsi lainnya. Dan kemudian di sini saya menampilkan isi dari tabel dengan format eh, dengan sintak select from penjual. Nah, ini tabelnya terdapat 5 kolom. Kemudian saya memasukkan data barang ke tabel barang dengan query insert into barang value. Nah, kemudian menampilkannya. Nah, di sini kemudian eh, sama juga kayak tadi menambahkan query insert untuk data pembeli. Nah, ini data pembelinya ada Dewi, Opa, Jarjit, Dio, dan Calvin. Nah, ini tampilannya dengan menggunakan query select apostrof from pembeli. Di sini juga sama, saya masukkan data pembelian ke tabel dibeli dengan menggunakan query insert into dibeli value. Nah, ini isinya. Ya. Di sini saya update barang set harga. Harganya saya ubah dengan where dengan nama barang adalah meja. Nah, di sini juga saya mengupdate stok stok lemari pada tabel barang. Nah, di sini itu awalnya lemari 12, kemudian saya update menjadi 13. Nah, kemudian eh, delete. Di sini saya ingin menghapuskan data dengan perintah delete. Untuk menghapus record di mana tanggal sama dengan 15 April 2024. Nah, ini sintaknya dan kemudian saya tampilkan lagi. Nah, kan hilang ya.
menggunakan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Ini saya masukkan select untuk menampilkan ID penjual dan nomor telepon dari tabel penjual. Di sini juga sama. Di sini juga menggunakan query select untuk menampilkan data dengan where. Nah, di sini saya coba select from penjual di mana ID-nya sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya, tampilannya. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian menggunakan query select dengan menggunakan operator AND dan OR untuk memfilter record berdasarkan satu kondisi. Ini yang pertama menggunakan operator AND apabila semua kondisi where bernilai benar. Nah, di sini saya masukkan eh, select from penjual where nama penjual sama dengan atol dan alamatnya sama dengan durian runtuh. Maka yang ditampilkan adalah sesuainya. Nah, kemudian penggunaan operator OR untuk menampilkan record jika salah satu kondisi pada where bernilai benar. Sini saya coba dengan penjual di mana alamat Malaysia atau OR alamat durian runtuh, maka ditampilkan. Kemudian di sini menggunakan query select dengan operator between untuk menampilkan data dalam range tergantung kondisi yang ditentukan. Nah, di sini saya minta data penjual di mana ID penjual between 2 dan 4. Nah, ini selectnya, tampilannya, dan kemudian di bawahnya uh, not between. Nah, ini penggunaan query select menggunakan operator like untuk menjadi suatu data dengan menyebutkan tanda wildcard berupa garis bawah atau persen. Nah, tanda garis bawah itu untuk sebuah karakter apa saja, dan tanda persen berarti cocok dengan kata apa saja dan berapapun panjangnya. Nah, eh, nah di sini saya coba select from pembeli, where nama pembeli itu like di underscore u. Nah, maka yang terkeluar di sini di u karena satu underscore itu terhitung satu huruf. Nah, kemudian di sini menggunakan persen, select persen from pembeli dan nama pembeli like di persen. Nah, maka dia akan menampilkan yang D aja. Nah, kemudian di bawahnya juga sama, cuman yang ini versi J aja. Demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.